Kemudian Ibu dan Bapak, jamaah sekalian, soimin, wasoimat, mu'takifin wal mu'takifat, yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Puji dan syukur hanya miliknya, mudah-mudahan lingkaran iman kita di malam hari ini, di akhir Ramadan, menjadi lingkaran iman terbaik untuk terus istiqomah mempersembahkan amal-amal soleh terbaik di penghujung bulan terbaik ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita semua pahala terbaik, ampunan terbaik, dan kita pun bisa mendapatkan malam terbaik di penghujung Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita pun bisa keluar dari Ramadan tahun ini menjadi alumni-alumni terbaik. Andaikan ini Ramadan terakhir buat kita semua dan Allah tidak mengizinkan kita kembali bertemu Ramadan tahun-tahun berikutnya, maka mudah-mudahan inilah Ramadan yang semakin bisa mengantarkan kita menemukan kehidupan terbaik setelah kematian kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. As-saimin was-saimat, mu'takifin wal mu'takifat, Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Keluarga besar Khalifah Tur, pertama bahwa kita saat ini sudah masuk ke Ashrul Awakhir min Syahri Ramadan. Bahwa kita sudah masuk ke penghujung bulan Ramadan. Yang disebut penghujung bulan Ramadan itu adalah bahwa kita sudah ditandai dengan terbenamnya matahari di tanggal 20 Ramadan. Dan tadi Teh Anissa ya, maghrib tadi adalah memulai kita masuk ke penghujung Ramadan. Karena definisi tentang akhir Ramadan sebagaimana yang kita temukan di Al-Mawsu'ah Al-Fiqhi Al-Kuwaitiyah ya, ini ada sekitar berapa jilid ya? Hampir 45 jilid. eh, yang disebut dengan akhir Ramadan itu adalah matahari terbenam di tanggal 20 Ramadan. Itu sudah masuk ke akhir Ramadan. Kira-kira berapa hari akhir Ramadan itu? Bisa 9 hari, bisa 10 hari. Tergantung jumlah hari keseluruhan di bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan itu jumlahnya 29 hari, berarti akhir Ramadan itu adalah 9 hari. Itu Bapak Ibu ya. Dan kalau jumlah Ramadan itu 30 hari, berarti akhir Ramadan itu adalah 10 hari. Jadi yang disebut dengan akhir Ramadan itu bukan tanggal 29, tanggal 30 Ramadan, tetapi terbenamnya matahari di tanggal 20 Ramadan. Itu batas permulaan yang disebut dengan akhir Ramadan. Walaupun hari ini ada yang sudah masuk ke tanggal 22 ya, karena memang permulaan Ramadan kita tidak sama. Kemudian yang menarik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saimin wa saimat, akhir Ramadan itu memiliki 3 nama dari para ulama kita. Yang pertama, Abdulu Ashri Layalin. Yang kedua, Ayyamun Azimatun. Dan yang ketiga, Agla Ayyamil Umur. Inilah 3 nama yang populer dari para ulama kita, Teh Anissa, ketika menyebut akhir Ramadan. Pertama, Abdulu Ashri Layalin, yaitu malam-malam yang penuh dengan keutamaan. Yang kedua, Ayyamun Azimatun, hari-hari yang penuh dengan keagungan. Dan yang ketiga adalah Agla Ayyamil Umur, yaitu hari-hari yang begitu berharga dan begitu mahal. Jadi Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Teh Anissa, bahwa kita sudah masuk ke hari-hari yang paling utama, hari-hari yang paling penuh keagungan, dan hari-hari yang begitu mahal ya di bulan Ramadan. Makanya kata orang-orang menyebut gini Teh Anissa, Ramadan telah berlalu sebagian besarnya dan sekarang tersisa bagian terbesarnya. Nah gitu ya. Ini menarik kalimatnya. Bahwa Ramadan telah berlalu sebagian besarnya dan sekarang yang tersisa bagian terbesarnya. Kira-kira Bapak Ibu agak paham atau agak menjelimet?
Masih ada harapan gitu ya Ustadz ya? Tidak, justru gini Teh Anissa, memang sebagian besar Ramadan sudah kita lalui dan yang tersisa adalah bagian yang terbesarnya. Akhirnya, artinya kita sudah masuk ke hari-hari yang sangat penuh keagungan, yang sangat penuh keutamaan dan berharga, ya, melebihi hari-hari sebelumnya. Kira-kira bisa dipahami tidak? Maka kalimatnya Ramadan telah berlalu sebagian besarnya dan yang tersisa adalah bagian yang terbesarnya. Kalau Bapak Ibu belum paham, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gitu ya. Ini menarik Ibu Bapak sekalian. Ada Bu Marlina juga bersama kita ya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan Bu Marlina. Alhamdulillah. Amin. Jadi ini memang akhir Bapak Ibu. Tetapi di akhir ini justru yang paling agung, yang paling utama dan paling mahal yang ada di ujung Ramadan yang berbeda dengan 20 hari sebelumnya. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Sampai-sampai punya tiga nama. Pertama, Afdolu Ashri Layalin. Yang kedua, Ayyamun Azimatun. Dan yang ketiga, Agla Ayyamil Umur. Inilah tiga nama yang disematkan oleh para ulama ketika menamai akhir Ramadan. Jadi pertanyaannya, dari 30 hari Ramadan, mana yang paling utamanya? Ujungnya. Mana yang paling agungnya? Ujungnya. Mana yang paling mahalnya? Ujungnya. Paham apa Ibu sekalian ya? Nah begitu. Sampai-sampai Ibu Bapak sekalian, kata Profesor Dr. Ahmad Musayyar, keadaan Nabi di 10 terakhir Ramadan sangat berbeda dengan 20 hari sebelumnya. Apa perbedaannya? Ihtimaman syadidan bi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Perbedaannya adalah Nabi lebih mencurahkan, lebih bersungguh-sungguh, dan lebih melipat gandakan semangat ibadah di ujung Ramadan yang tidak Nabi lakukan di 20 hari sebelumnya. Bahkan kata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir istahada ma lam yastahidu fi ghairihi. Kata Aisyah dalam hadis Bukhari, ketika Nabi masuk ke 10 terakhir Ramadan, lebih bersungguh-sungguh dan lebih melipat gandakan semangat ibadah yang tidak beliau lakukan di 20 hari sebelumnya. Itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya apa rahasia besar akhir Ramadan itu sampai-sampai Nabi pun berbeda perlakuannya. Sampai-sampai ujung Ramadan itu memiliki tiga nama yang sangat indah. Ini nanti kita bahas di lain kesempatan Teh Anissa. Kalau sekarang dibahas, khawatir selesai kajiannya menjelang berbuka makan sahur ya. Tahu. Oh, gitu ya. Nanti kita bahas dalam kesempatan. Artinya, Ibu Bapak sekalian, perlakuan Nabi di 10 terakhir di ujung Ramadan tidak sama dengan 20 hari sebelumnya. Perbedaannya ada di lebih fokus, lebih mencurahkan perhatian, dan lebih melipat gandakan semangat ibadah di ujung Ramadan yang tidak Nabi lakukan di 20 hari sebelumnya. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Abu Hurairah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan ashra ayyamin falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Bahkan kata Abu Hurairah, Teh Anissa, Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah itu kalau masuk 10 terakhir Ramadan melaksanakan i'tikaf. Melaksanakan i'tikaf, bahkan sebelum kematian beliau, beliau melaksanakan i'tikaf 20 hari. Nah, ini menjadi Bapak Ibu menjadi sebuah kurikulum Teh Anissa bagaimana cara Nabi menutup akhir Ramadan. Bahkan tadi di surat yang Teh Anissa baca di Al-Baqarah 187, di sana kita menemukan sebuah penjelasan dari Allah bagaimana cara menutup Ramadan, yaitu wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, yaitu kita beritikaf di masjid. Masjid.
Bahkan kata Aisyah, juga kata Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah kehilangan itikaf di ujung Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian istri-istrinya pun melanjutkan tradisi itikaf itu. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, kita mendapatkan penjelasan bahwa cara terbaik menutup akhir Ramadan adalah dengan melaksanakan i'tikaf. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau kita menutup atau menutup hari-hari berada di Mekah Al-Mukarramah, caranya bagaimana? Sebelum kita pamitan keluar kota Madinah, caranya apa Bapak Ibu sekalian? Kita melaksanakan tawaf wada, betul? Betul. Tawaf perpisahan. Namun, ketika menutup Ramadan, itu bukan tawaf wada di Pasar Baru, sekian puluh kali putaran. Tujuh gedung. Tetap, ya betul ya. Tetapi kita melaksanakan i'tikaf sebagaimana panduan dari Al-Quran dan panduan dari hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari Abu Hurairah ya radhiyallahu an. Cara menutup terbaik Ramadan adalah dengan melaksanakan i'tikaf. Nah, makanya ini kata Az-Zuhri Teh Anisa, azabalil muslimin tarakul i'tikafa ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tarakahu mundu qadimal Madinah hatta qubidahullah. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, aku heran dengan orang apa dengan orang Islam itu. Mereka rame-rame meninggalkan i'tikaf sementara Nabi tidak pernah kehilangannya sejak datang ke Madinah sampai Allah mewafatkannya. Itu kata Imam Az-Zuhri. Aku heran dengan umat Islam. Mereka rame-rame meninggalkan i'tikaf. Padahal Nabi tidak pernah kehilangan i'tikaf sejak datang ke Madinah sampai Allah mewafatkannya. Ini keheranan seorang ulama besar, ya, Teh Anisa, yaitu Imam Az-Zuhri. Karena memang perbedaannya ketika Nabi melaksanakan i'tikaf, kita malah melaksanakan haji akbar. Tawaf di pasar baru, sa'i TC alun-alun, kita doakan mudah-mudahan haji yang mabrur. Gitu. Nah, ditanya, ayo Bapak Ibu kita itikaf. Jawabannya, Ustadz, saya mau tidak mau itikaf, saya mau ini domba cup. Ya kalau kalau itikaf piala itik, domba cup piala domba, ada-ada aja lah kita begitu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu coba kita lihat. Makanya kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islam Mu'adilatu, ya. Ini ada berapa jilid Bapak Ibu sekalian? Fiqhul Islam Mu'adilatu itu ini ya, ada 14 jilid Bapak Ibu ya. Kata Profesor Wahbah Zuhaili bahwa al-i'tikaf minas sunanil mahjurah allati qalla al-amalu biha ya wa ghafala anha katsir minan nas. Bahwa itikaf itu sunnah yang mahjur Teh Anisa, sunnah yang banyak ditinggalkan dan dilalaikan oleh kebanyakan orang. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itikaf ini menjadi sunnah Nabi yang mahjurah, yang banyak ditinggalkan. Karena faktanya memang di akhir Ramadan ini orang bukan tumplak di masjid kan, tapi tumplak di mana? Tapi tumplaknya ya Bapak Ibu di pusat-pusat pembelanjaan, di tempat-tempat makanan. Padahal Nabi itu tidak pernah kehilangan iktikaf sejak datang ke Madinah sampai Allah mewafatkannya. Apalagi Bapak Ibu sekalian, ujung Ramadan itu penentu keberhasilan Ramadan kita. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan di ujungnya. Jadi keterbaikan Ramadan kita bukan yang hebat di awal, tetapi yang indah di akhir. Setuju Bapak Ibu sekalian? Maka tidak berarti kehebatan awal Ramadan kita kalau kita menutupnya dengan cara tidak indah. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertanyaannya misalnya Bapak Ibu, kenapa kita tidak itikaf? Alasannya kan kita sibuk. Memang Rasul pengangguran doang gitu ya. Kalau kita alasannya apa? Kita tidak bisa itikaf itu sibuk. Memang Rasulullah itu pengangguran, Ibu Bapak sekalian. Oh, ini berarti sudah seudon sama Rasulullah SAW. Kan siapa yang paling sibuk? Kita atau Rasul? Rasul itu ngurus umat.
tetapi masih menyediakan waktu untuk bercengkrama, bermesraan, berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala 10 hari di ujung Ramadan gitu. Nah, begitu Bapak Ibu dirahmati Allah ya. Maka Ibu dan Bapak, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini kata apa dalam sebuah hadis, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuzawiju fi ashl awakhir min Ramadan yaqulu taharrau lailatul qadri fil ashl awakhir min Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk memburu ya satu malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan di ujung Ramadan itu dengan melaksanakan apa? I'tikaf, menghidupkan malam-malam ujung Ramadan dengan ketaatan-ketaatan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini yang pertama Ibu Bapak sekalian, terkait dengan bagaimana cara Nabi memperlakukan ujung Ramadan. Ternyata Nabi melipat gandakan semangat ibadah, bahkan Rasul melaksanakan sebuah sunnah yang begitu mahal. Kenapa begitu mahal? Karena tidak banyak yang melakukannya, yaitu sunnah melaksanakan i'tikaf ya di penghujung Ramadan. Baik, sekarang kita masuk ke kajian tentang i'tikafnya. I'tikaf, Bapak Ibu sekalian, kata Dr. Yusuf Kordowi dalam Fiqhus Siam itu adalah ujlatu muaqqatin muaqqatatin an syawagilil hayati wa ikbalun bil kuliyati ala Allah tabaraka wa ta'ala fil masajid atau fil masjid. Kata Dr. Kordowi, Bapak Ibu sekalian, yang disebut itikaf itu adalah ujlah muakkotah, memutus hubungan sementara an syawagili hayati dunia, dari kesibukan dunia. Wa ikbalun bil kuliyah ala Allah tabaraka wa ta'ala fil masajid, dan menenggelamkan diri ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Saya ulang Bapak Ibu sekalian, ini definisi dari Sukordowi. Itikaf itu adalah memutus sementara dari kesibukan dunia untuk fokus menenggelamkan ibadah kepada Allah di masjid. Itulah disebut dengan i'tikaf. Kenapa disebut dengan muaqqatah Bapak Ibu? Sementara. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya minta 10 hari saja. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, setahun itu berapa hari Teh Anissa? Setahun itu kan 365 hari, betul kan? 365 ya. Bisa 366. Iya, hanya 365 hari atau 6 hari. Allah minta berapa hari saja kepada kita? Cuma 10 hari, Bapak Ibu sekalian. Dari 365 hari, masa kita tidak bisa? Nah, begitu. Ini logika dari para ulama kita. Kenapa disebut dengan ujlah muaqqatah, memutus hubungan sementara saja? Karena dari 356 hari, Allah hanya minta 10 hari saja waktu kita untuk Allah. Dan ternyata 10 hari ini kemanfaatannya untuk dunia kita juga gitu. Betul Bapak Ibu sekalian? Namun Ibu Bapak yang dirahmati Allah, ketika Allah meminta 10 hari saja dari 356 hari yang kita miliki dalam setahun, ternyata banyak yang tidak mampu. Mari kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itikaf itu secara fikih, saya sampaikan fikih dulu Bapak Ibu sekalian. Azmaul azma'al af'ala azma'al fuqaha'u ala annahu la yasihul i'tikaf ar-rajul ila fil masjid wa ikhtalafu fi makan i'tikafil mar'ah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itikaf itu di masjid. Karena sering bertanya kan nanti Anissa, Ustaz, boleh nggak itikaf itu di kafe? Boleh nggak itikaf itu di mana? Ternyata semua ulama jumhur sepakat itikaf itu di masjid. Kecuali memang Abu Hanifah di Masjidu Baitiha, di masjid rumahnya. Jadi ketika ibu-ibu tidak bisa ke masjid, mungkin banyak uzur syar'i misalnya, maka ibu-ibu boleh melaksanakannya di mana? Di Masjidu Baitiha, di masjid rumahnya. Artinya mengondisikan satu ruangan fokus untuk menghidupkan malam-malam di ujung Ramadan. Kenapa harus masjid? Karena betul-betul harus kondusif tempatnya. Karena menghidupkan malam itu berat, kecuali kita menemukan tempat yang kondusif. Silakan ibu-ibu itikaf di tengah ruangan, di sana ada sofa, ada bantal,
Ada banyak makanan, ada TV, kira-kira fokus tidak? Tidak. Makanya kalaupun ibu-ibu tidak bisa ke masjid melaksanakan iktikaf, kata madhab Imam Hanafiyah atau kata Abu Hanifah, boleh melaksanakannya di masjid rumahnya. Ini pendapat dari Dhahabal Hanafiyah ya, dari madhab Abu Hanifah. Baik, ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Jadi sementara kok cuma 10 hari dari 356 hari yang Allah beri dalam hidup kita setahun, Allah hanya minta 10 hari saja. Dan 10 hari ini pun, Bapak Ibu sekalian, itu kebaikannya untuk dunia kita juga. Ya. Namun ternyata Ibu Bapak, al-mu'takifin wal mu'takifat, Allah hanya minta 10 hari, namun banyak di antara kita juga yang tidak bisa melaksanakannya. Punten Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tahun ini dimulai malam ini ibu dan bapak bisa melaksanakan i'tikaf ya. Karena boleh jadi Teh Anissa ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Ya, jangan sampai Ramadan kita itu sama seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya di mana kita menutup akhir Ramadan kita dengan hal-hal yang tidak ada kaitan dan bagaimana cara kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk ke inti materi kita Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita butuh itikaf? Kenapa kita butuh i'tikaf? Berdiam diri di masjid, membangun hubungan yang mesra bersama Allah Subhanahu wa taala, berkholwat dan bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita butuh itu? Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa sering melaksanakan berdiam diri. Bahkan Umar bin Khattab ketika masa jahiliyah sepekan sekali beliau itu melaksanakan itikaf dalam konteks fikih kita begitu ya. Dan ternyata tradisi merenung, tradisi jeda sesaat, Anissa, tradisi muhasabah, tradisi kholwat, itu ternyata dilakukan oleh orang-orang besar itu, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita mendapatkan informasi dari para ulama kita. Kenapa kita harus melaksanakan i'tikaf berdua-duaan dengan Allah 10 hari di sepertiga di malam-malam ujung Ramadan, membangun hubungan yang mesra, yang harmonis, yang romantis bersama Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kata para ulama adalah toliban limurojaatin nafsi wa muhasabatiha. Ini kebutuhan pertama. Kenapa kita harus melaksanakan intikaf? Karena kita butuh punya waktu, kita butuh punya jeda, istirahat sejenak dari hiruk pikuk kesibukan dunia. Untuk apa? Untuk bermuhasabah. Ini yang pertama. Untuk bermuhasabah. Karena boleh jadi kesibukan harian kita, rutinitas kita, Teh Anissa, membuat kita tidak punya waktu untuk merenung. Ya kan? Mengevaluasi amal, mengevaluasi keluarga, mengevaluasi usia, mengevaluasi hafalan Quran. Karena begitu cepatnya kita itu menjalani kehidupan dengan segala hiruk pikuknya, boleh jadi banyak yang kita tinggalkan, Lewatkan banyak gitu yang ya Ustadz ya. terlewatkan. Kata ulama itu Teh Anissa seperti kita naik kereta api ya yang cepat, boleh jadi banyak pemandangan-pemandangan indah yang kita lewatkan. Betul. Maka muhasabah ini atau itikaf ini adalah cara orang-orang besar seperti Rasulullah SAW untuk merenung, dalam bahasa konsep kita bermuhasabah, mengevaluasi kembali usia kita, hafalan Quran kita, rumah tangga kita, ibadah kita, Bapak Ibu sekalian. Karena khawatir semua ini terlewatkan gara-gara terus kita bergerak menjalani kehidupan ini. Jangan-jangan hafalan kita belum bertambah. Jangan-jangan anak-anak kita, Bapak Ibu, belum soleh. Jangan-jangan pasangan kita juga belum bagus dalam ketaatan. Jangan-jangan kita juga masih banyak melaksanakan dosa. Ini dievaluasi dan tidak ada tempat terbaik untuk mengevaluasi keseluruhan itu kecuali ketika kita sedang berdiam diri, sedang berjeda, rehat sejenak 10 hari ini untuk mengevaluasi total semuanya Bapak Ibu sekalian bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini kebutuhan pertama Bapak Ibu dirahmati Allah ya. Allah Subhanahu wa taala dari 365 hari dalam setahun memberikan kesempatan kepada kita 10 hari untuk bermuhasabah.
total. Ya. Karena jangan-jangan usia kita sudah 30 tahun, 40 tahun, hafalan kita cuma masih kulhu, ina atoina, dan wal asri. Triko seumur-umur Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan-jangan rumah tangga yang kita bangun selama ini ternyata bukan pasangan yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Jangan-jangan kehidupan yang kita jalani hanya berfokus kepada dunia dan kita hampir tidak punya waktu untuk mempersiapkan masa depan akhirat kita. Semua dimuhasabah. Tidak ada tempat terbaik Bapak Ibu kecuali 10 hari ini. Maka itikaf itu bukan sekedar kita hanya zikir, bukan sekedar kita hanya Bapak Ibu merenung, bukan sekedar kita itu tilawah, tetapi kita melakukan perenungan total gitu, terhadap hidup kita. Makanya ibu dan bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Teh Anissa, orang-orang besar Bapak Ibu, orang-orang besar, salafus soleh, sahabat, tabi'in dan sebagainya, itu menjadikan itikaf itu sebagai rakerda atau apa ya? Cara menyusun setahun ke depan gitu loh. Apa bahasanya ya? Cepat Kan evaluasi. ya evaluasi untuk membuat program setahun ke depan. Karena bagaimanapun juga hidup ini harus diprogram kan, harus ada kurikulumnya gitu. Kalau terus saya melaju tanpa ada rencana, tanpa ada program, khawatir memang kita tidak makin jauh dari dan makin melenceng dari tujuan. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Bapak Ibu kita dapat informasi ya. Eh, Baik kita lihat misalnya. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Ustadz, bagaimana cara kita bermuhasabah ketika etikaf itu? Para ulama memberikan dua panduan Bapak Ibu sekalian. Panduannya menarik ya. Ketika Bapak Ibu melaksanakan itikaf, melakukan perenungan, berkholwat bersama Allah, berdua-duaan dengan Allah di malam-malam penghujung Ramadan ini, melakukan evaluasi, cara terbaiknya dua. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, cara bermuhasabah yang benar kata ulama, membandingkan kebaikan Allah dan keburukan kita. Contoh begini Bapak Ibu sekalian. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, mana yang paling banyak? Kebaikan Allah atau keburukan kita? Mana yang paling banyak? Kebaikan Allah atau keburukan kita? Kira-kira mana, Bapak Ibu? Keburukan kita, Pak Ustadz. Berarti kebaikan Allah sedikit. Sekalian. Mana yang paling banyak, Bapak sekalian? Keburukan kita, kebaikan Allah berarti keburukan kita sedikit. Ini cara menguasai benar, Bapak Ibu sekalian. Keburukan kita banyak, namun kebaikan Allah lebih Banyak. banyak. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau kita terus berbuat keburukan, sementara Allah terus balas kita dengan kebaikan, kira-kira kita akan berhenti nggak keburukannya? Lama-lama berhenti malu kali ya Ustaz. Nah itu Teh Anissa, makanya Bapak Ibu sekalian, ini cara bermuhasabah yang benar, membandingkan keburukan kita dan kebaikan Allah. Setiap kita berbuat buruk dan Allah balas dengan kebaikan, maka akan sampai ke perasaan malu. Kita malu lagi berbuat buruk karena Allah terlalu baik. Ini cara muhasabah benar. Setiap hari Allah hantarkan, setiap hari kita hantarkan kemaksiatan kepada Allah, seakan-akan kita punya Tuhan lain selain Allah. Namun setiap hari pula Allah hantarkan kebaikan dalam hidup kita, seakan-akan tidak ada hamba lain kecuali kita. Perenungan ini akan membawa kita kepada perasaan malu berbuat buruk lagi kepada Allah, karena Allah terlalu baik. Maka muhasabah ini, perenungan ini Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya mengantarkan ke sana. Saya tidak mau lagi berbuat buruk kepada Allah. Kenapa? Karena Allah terlalu Baik. baik. Bapak Ibu sekalian, makanya misalnya kalau di sini ada punya pasangan yang buruk, istiqomalah balas dengan kebaikan. Karena keburukan yang kita balas dengan kebaikan akan mengantarkan perasaan malu dia untuk terus berbuat buruk karena pasangannya terlalu baik. Nah, jadi ibu rumah tangga itu. Nah gitu Bapak Ibu rahmati Allah ya, ini cara bermuhasabah yang benar. Setiap hari kita hantarkan kemaksiatan kepada Allah seakan-akan kita punya Tuhan lain selain Allah. Namun setiap hari pula Allah hantarkan
kebaikan dalam hidup kita, seakan-akan kita punya Tuhan lain. Seakan-akan tidak ada hamba lain kecuali kita. Saya tanya kepada ibu bapak sekalian, kalau kita melihat kebaikan Allah selama ini, kira-kira kita optimis ke surga atau ke neraka? Surga dong. Ke surga. Namun kalau kita lihat kelakuan-kelakuan kita selama ini, optimis ke surga atau ke neraka? Itu sekalian ya. Ini Bapak Ibu cara muhasabah. Coba isi itikaf seperti ini. Betul-betul merenungkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itikaf kita menjadi sebuah proyek-proyek besar untuk meledakkan kebaikan-kebaikan kehidupan kita setelah keluar di Ramadan ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, cara bermuhasabah yang benar ketika itikaf itu adalah an-ni'mah wal musibah. Kita definisikan ulang kembali apa itu nikmat, apa itu musibah, apa itu anugerah, apa itu musibah. Selama ini pemahaman kita yang disebut dengan anugerah itu adalah apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita yang membahagiakan kita. Dan musibah apa yang Allah timpakan kepada kita yang menderitakan kita. Betul tidak begitu? Ini konsep semua manusia sama Bapak Ibu sekalian. Ternyata Al-Quran memberikan definisi lain tentang apa anugerah, tentang apa musibah. Apa itu anugerah, Bapak Ibu? Segala sesuatu yang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Apa itu musibah? Segala hal yang membuat kita semakin jauh dengan Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini definisi benar untuk kita. Jadi bukan anugerah itu segala hal yang membahagiakan kita. Musibah itu segala sesuatu yang menderitakan kita. Bukan. Anugerah itu segala sesuatu yang membuat kita lebih dekat dan lebih bahagia hidup bersama Allah. Dan musibah itu segala hal yang membuat kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dipakai menjadi ukuran muhasabah kita, maka itikaf kita akan menghasilkan banyak kebaikan-kebaikan. Karena gini Bapak Ibu sekalian, kadang kita, Teh Anissa, berbahagia dengan sesuatu yang kita anggap anugerah, padahal itu musibah loh. Juga kadang kita bersedih dengan segala hal yang kita anggap musibah, padahal itu anugerah. Betul tidak? Betul Bapak Ibu sekalian. Maka mari kita malam ini ubah definisinya. Segala keberlimpahan yang membuat kita makin jauh dari Allah bukan anugerah. Karena anugerah itu adalah ketika kita makin dekat dan makin bahagia bersama Allah. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ujian-ujian kehidupan yang menderaikan air mata kita, namun membuat kita lebih nikmat hidup bersama Allah, itu bukan musibah. Yuk kita kaji ulang definisi ini Bapak Ibu sekalian. Karena khawatir kita saat ini sedang berbangga-bangga, bereporia dengan segala keberlimpahan, padahal keberlimpahan itu membuat kita makin jauh dengan Allah, makin tidak punya waktu ibadah kepada Allah. Ada kan Teh Anissa ya? Begitu Bapak Ibu sekalian. Makanya kesimpulannya, keberlimpahan tak pantas disebut dengan kebahagiaan kalau semua itu tidak mendekatkan kita kepada Allah. Ujian-ujian kehidupan tak pantas disebut dengan penderitaan kalau semua itu membuat kita makin bahagia dan nikmat bersama Allah. Karena pada akhirnya tidak ada anugerah terindah dalam hidup ini kata Ibnu Qayyim kecuali as-sa'adah ma'allah. Ketika kita sudah hidup bahagia bersama Allah. Itu dikaji Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ya. Nah, ini muhasabah ketika kita melakukan sebuah itikaf, melakukan sebuah evaluasi total. Karena boleh jadi Bapak Ibu sekalian, ya, boleh jadi Pak, tilawah kita masih belum benar bacaannya. Boro-boro hafalan nambah, bacaan pun masih belum benar. Kita siap pulang ke akhirat dengan bacaan Al-Quran kita yang masih berantakan, kita siap menuju Allah nanti dengan hafalan yang masih pas-pasan, yang hanya cool series atau trikul itu, siap. Nah ini kita evaluasi dalam muhasabah kita ya, Masya Allah. Kemudian Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Yang kedua,
Kebutuhan apa yang kita perlukan dari itikaf? Pertama, kita jeda sesaat, kita istirahat sejenak, kita betul-betul melakukan sebuah pemberhentian sementara untuk mengevaluasi total kehidupan kita. Ibarat sebuah perjalanan, kita sudah jauh, namun ternyata banyak pemandangan-pemandangan indah yang kita lewati dan tidak sempat kita nikmati. Betul tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita butuh itikaf di 10 hari ini, Bapak Ibu? Saya tidak akan bicara masalah fikih ya, karena sudah banyak bicara fikih. Saya hanya ingin berbicara, Bapak Ibu, bagaimana cara kita menikmatkan itikaf kita itu. Karena saya yakin hari-hari ini ustadz-ustadz semuanya pasti bicara masalah fikih itikaf itu, ya kan? Makanya saya menghindari itu karena itu sudah banyak dibahas oleh ulama-ulama kita. Saya hanya ingin mencari gagasan-gagasan ulama, kenapa kita butuh itikaf dan kenapa Allah mewanjurkan kita itikaf. Ternyata Bapak Ibu, itikaf itu adalah sebuah titik pemberhentian yang membuat kita punya kesempatan mengevaluasi total semua hidup kita. Dan dari sana akan lahir gagasan-gagasan kebaikan, akan lahir ide-ide kebaikan yang tak sempat kita temukan sebelum kita melaksanakan itikaf. Betul tidak? Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita butuh itikaf? Satu, untuk istirahat sejenak, mengevaluasi semuanya. Yang kedua, untuk mengisi ulang bekal perjalanan. Untuk mengisi Bapak Ibu sekalian. Karena khawatir saat ini iman kita sudah berantakan, iman kita compang-camping, ketaatan kita sudah nggak karuan. Kenapa? Karena disibukkan dengan dunia sampai iman kita berantakan. Betul tidak Bapak Ibu dirahmati Allah? Kita butuh berdua-duaan dengan Allah hanya 10 hari saja. Nih saya sampaikan kepada Bapak Ibu kalimat Syekh An-Nursi. Inna jami'a anwa'is sa'ada al-haqqah wasyurur al-khalis wa ni'mah allati ma ba'daha ni'mah waladdah allati la tufawiquhal laddah innama hiya fi khalwa ma'allah. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita berdua-duaan dengan Allah di 10 hari terakhir ini dengan melaksanakan itikaf, ternyata nanti akan banyak kebahagiaan yang kita dapatkan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Satu, misalnya ini kalimat ulama Teh Anissa. Kata Umar bin Khattab, ya, bahwa kalau kita senantiasa bersama Allah, itu rahmah, melahirkan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Namun kalau kita banyak dengan manusia, itu melahirkan kegelisahan, kekotoran hati, dan lain sebagainya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, dalam satu hari ini, interaksi kita banyak dengan Allah, banyak dengan orang setiap hari. Padahal Iya, Bapak benar. Ibu, Allah itu masdarus sa'adah, sumber kebahagiaan. Dan orang itu sumber kotoran hati kadang. Ya kan? Apalagi kalimat ulama itu, alaikum bidzikrillah fa innallahu syifa wa iyyakum bidzikrinas fa innallahu da. Hendaklah banyak bersama Allah karena itu penyembuh luka dan jangan banyak bersama orang karena itu penyebab luka. Alaikum bidzikrillah fa innallahu syifa. Hendaklah banyak bersama Allah karena itu penyembuh luka. Wa iyyakum bidzikrinas fa innalahu da. Dan jangan banyak bersama orang karena itu penyebab luka. Sumber bahagia itu Allah Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa banyak di antara kita yang porsi kebahagiaannya tipis karena tidak banyak menghabiskan waktu untuk membangun kebersamaan dengan Allah, sibuk dengan manusia itu. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Nah, makanya Bapak Ibu, 10 akhir Ramadan ini kesibukan terbaik bersama Allah. Kita bersama siapa Bapak Ibu? Bersama bestie-bestie di dalam program-program bukber kita kan. Janah, Min. Atau jangan sahabat. Bukan tidak boleh Bapak Ibu sekalian, tetapi kata ulama ada jebakan-jebakan dalam buka bersama itu. Pertama jebakannya apa Bapak Ibu sekalian? Lalai Jebakan salat maghrib. jebakan pertama Teh Anissa itolatu tu'am wasyarab. Terlalu banyak waktu yang kita habiskan buat makan dan minum. Itu yang pertama. Ya kan Bapak Ibu sekalian?
Jadi kan kita makan sambil ngobrol, tiba-tiba sudah jam 10, aduh jam 10 malam gitu ya. Tiba-tiba apa Bapak Ibu sudah jam 9. Yang kedua adalah faudiyah fil ibadah. Berantakan maghrib, isya, dan taraweh kita. Kan begitu ya. Padahal itu hari waktu-waktu berharga yang harus diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang ketiga apa jebakannya Bapak Ibu sekalian? Jebakannya adalah Bapak dan Ibu sekalian, kadang mengotori hati. Kita ketemu orang, Bapak Ibu, kadang kita ngobrol ngegibah. Atau ketemu orang, bestie-bestie kita, dengan segala keberhasilannya, bikin kita jadi nggak bagus hatinya. Oh, dia sudah punya ini, punya itu, gitu ya. Ada banyak jebakan. Maka 10 hari terakhir, kesibukan kita bukan bersama orang, tapi bersama Allah Subhanahu wa Betul. Ta'ala. Yang begitu. Tetapi ya di kita luar biasa apa ya di ujung Ramadan ini justru memang yang paling penuh itu bukan masjid ya, tapi itu tadi mal-mal dan lain seterusnya. Baik, Ibu dan Bapak dirahmati. Kenapa kita harus bersama Allah Bapak Ibu? Ya di apa muhasabah ini. Kenapa kita butuh beritikaf? Karena kita butuh membangun hubungan dengan Allah. Ustadz, kenapa kita butuh membangun hubungan dengan Allah? Nih kalimat dari Abu Dunya, dari Ibnu Abi Dunya. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Wa man aslaha sariro tahu aslahallahu alaniyatahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki semua sisi kehidupan dia. Ternyata Bapak Ibu itikaf itu cara terbaik kita untuk memperbaiki semua kehidupan kita. Kenapa? Karena kata Ibnu Abi Dunya, man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang membangun hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah, maka dia sedang memperbaiki seisi kehidupannya. Tidak ada perbaikan di kehidupan yang akan terjadi kalau kita tidak mengawali memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaikan hubungan kita dengan Allah adalah awal segala perbaikan semua kehidupan kita. Ini kata Ibnu Abi Dunya. Maka itikaf bukan sekedar kita menghabiskan waktu 10 hari di masjid, tetapi kita sedang ingin memperbaiki semua sisi kehidupan kita. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Ini kalimatnya. Inilah disebut dengan mengisi ulang bekal perjalanan. Maka Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, dari perenungan-perenungan di 10 terakhir di rumah Allah, membangun kebersamaan dan kemesraan dengannya, yaitu dengan Allah, Bapak Ibu sekalian, nanti akan melahirkan 4 kebaikan. Seorang lagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengisi 10 terakhir dengan membangun kemesraan, berkholwat, berdua-duaan, bermesra-mesraan dengan Allah di malam-malam ujung Ramadan, dengan muhasabah kita, dengan mengisi ulang perbekalan kita, maka kita akan mendapatkan 4 kebaikan. Kebaikan pertama al-yaqdoh, muncul kesadaran. Yaqdoh itu Bapak Ibu seperti orang yang bangun terjaga dari tidur yang panjang. Ketika Bapak dan Ibu melaksanakan itikaf, merenung, bermuhasabah, maka yang pertama akan kita dapatkan yakdo kesadaran. Wah, ternyata saya itu hafalannya masih sedikit. Oh, ternyata selama ini saya itu masih banyak dosa. Oh, selama ini saya itu masih banyak ambil harta yang tidak halal. Oh, selama ini saya itu, Bapak Ibu sekalian, belum bagus belajar ilmu agamanya. Itu akan muncul kesadaran itu. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Itu akan terjadi. Oh, ternyata saya itu belum istiqomah dalam ketaatan. Oh, ternyata banyak kewajiban yang saya tinggalkan. Oh, ternyata masih banyak sunnah-sunnah yang saya belum lakukan. Itu akan muncul kesadaran itu. Ketika kita menjadikan 10 terakhir ini dengan itikaf-itikaf terbaik bermuhasabah bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu kebaikan yang pertama. Kebaikan yang kedua adalah al-azam, tekad. Setelah muncul kesadaran, muncul tekad Bapak. Kalau begitu, maka setahun ke depan saya harus melakukan versi terbaik ketaatan kepada Allah. Saya harus belajar memperbaiki bacaan Al-Quran.
Saya harus menambah lagi hafalan Al-Quran, saya harus lagi memperbaiki ketaatan di rumah, dan lain sebagainya. Itu akan terjadi al-azam ini setelah kita ada kesadaran. Kan saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, rumah dalam definisi orang beriman bukan sekedar tempat tinggal, tempat istirahat, tempat kumpul bersama keluarga, bukan. Rumah itu adalah tempat bersama membangun ketaatan dengan orang-orang tercinta. Demi Allah Bapak Ibu, lihat Al-Quran. Keberkahan rumah tidak ditentukan oleh kemegahan, tetapi oleh kebersamaan dalam ketaatan. Bapak Ibu silakan buka surat Al-A'raf, buka surat An-Nahl, buka surat-surat yang lain. Allah mengatakan apa? Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan kalau sebuah kaum, walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas samai wal ard. Kalau sebuah kaum beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah limpahkan berkah di langit dan di bumi. Maka keberkahan dalam rumah tidak ditentukan oleh kemegahan, keluasan, kemahalan furniture dan lain sebagainya. Bukan Bapak Ibu, tetapi oleh kebersamaan dalam ketaatan dengan keluarga tercinta. Maka di rumah itu akan lahir berkah. Kan berkah ini Bapak Ibu sekalian, kata ulama, al berkah itu jundun min junudillah, tentara-tentara Allah yang tersembunyi, masuk ke hati menenangkan, masuk ke rumah tangga mensakinahkan, masuk ke pikiran menenteramkan, masuk ke harta Bapak Ibu sekalian memotivasi kita dalam kebaikan, masuk ke anak-anak mensolehkan, masuk ke pasangan kita membahagiakan. Itu namanya barokah. Jundun apa al barokah itu jun jundun uh, min junudillah al khafi, tentara Allah yang tersembunyi. Ketika dia masuk ke hati, menenteramkan. Masuk ke pikiran, menenangkan. Masuk ke rumah tangga, mensakinahkan. Masuk ke anak-anak, mensolehkan. Masuk ke harta, memotivasi kita dalam kebaikan. Masuk ke dalam tubuh kita, menikmatkan kita dalam ketaatan. Itu namanya barokah. Masuk ke rumah Bapak Ibu sekalian, membahagiakan seisi rumah. Ustadz, bagaimana cara menghadirkan berkah dalam rumah itu? Maka jadikan rumah itu tempat bersama membangun ketaatan dengan orang-orang tercinta. Dan tidak ada momentum yang terbaik kecuali Ramadan ini, di mana Allah persatukan seluruh ikatan-ikatan rumah tangga, di sahur bareng, dibuka bareng, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, kebersamaan dengan keluarga di bulan Ramadan bukan hanya di sahur dan dibuka, tetapi di program-program ibadah yang lain. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Apalagi kan saya sudah woro-woro Teh Anissa tentang bab romantis kan. Apa definisi romantis? Kata ulama, ma'an fil jannah. Apapun yang kita lakukan bersama orang tercinta yang mengantarkan sampai ke surga. Apapun yang kita lakukan dengan orang tercinta yang membersamakan sampai ke surga. Itu namanya romantis. Jadi romantis itu bukan harus jauh, harus mahal, harus wah, harus megah, tidak. Tetapi kerja-kerja sederhana dengan orang-orang tercinta yang mengantarkan bersama sampai ke surga. Itu namanya romantis. Saum Senin bareng, taraweh bareng, tilawah bareng, itu romantis. Pasangan yang romantis itu pasangan yang tilawah bareng. Istrinya baca, suaminya dengerin, Teh Anissa. Gantian. Suaminya baca, istrinya tidur, itu romantis. Saling mengisi gitu ya Ustadz ya. Saling mengisi, itu namanya romantis, Pak. Dan itu adalah, Bapak Ibu, itu adalah lahir dari azam. Setelah ada kesadaran, ternyata rumah saya itu berantakan, ibadahnya nggak benar, pasangan saya nggak benar, saya pun berantakan ibadah. Ternyata anak-anak saya sudah balik, tetapi belum lancar ibadahnya. Suami saya itu tidak rajin ke masjid. Itu akan terjadi kesadaran kalau kita melakukan itikaf diisi dengan muhasabah. Yang kedua adalah azam, tekad untuk memperbaiki ya kehidupan, untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan lain sebagainya. Yang ketiga fikroh. Ini kebaikan yang kedua yang kita dapatkan dari itikaf, itu fikroh. Apa yang disebut dengan fikroh itu Bapak Ibu? Ada orientasi yang berubah dalam hidup kita.
yang selama ini kita mengejar kebahagiaan dunia, ketika Bapak Ibu melaksanakan itikaf yang dipakai dengan bermuhasabah, berkholwat bersama Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ada perubahan. Ternyata saya harus sudah mulai memikirkan dan merencanakan kebahagiaan akhirat. Nah, itu perubahan itu akan terjadi kalau kita melakukan muhasabah di 10 terakhir ini. Karena boleh jadi Teh Anissa, Bapak Ibu sekalian, ada di antara kita yang terlalu fokus membangun kebahagiaan dunia sampai lupa merencanakan untuk membangun kebahagiaan akhirat. Bahkan lebih parahnya, banyak orang yang demi membangun kebahagiaan dunia rela menghancurkan masa depan kebahagiaan akhiratnya. Ada enggak? Bapak Ibu sekalian, saya ulang. Ada nggak orang yang demi membangun kebahagiaan dunia, dia rela menghancurkan masa depan kebahagiaan akhiratnya? Ada nggak? Ada. Itu ada, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu ada, Bapak dan Ibu. Padahal saya tadi tadi subuh saya sampaikan Bapak Ibu di kajian di Cimahi. Saya sampaikan begini. Kenapa Al-Quran ketika berbicara masalah akhirat menggunakan dua kata? Pertama, pulang. Yang kedua, kembali. Bapak Ibu silakan lihat di surat Al-Anbiya ayat 35. Ketika Allah bicara akhirat, kalimatnya wa ilaina turja'un, pulang. Dan di surat Al-Ghasyiyah ayat 25 kalimatnya inna ilaina iyabahum, kembali. Coba pertanyaannya, kenapa akhirat disebut pulang dan kembali? Karena pulang dan kembali itu Bapak Ibu itu menjelaskan tentang asal kita di mana. Contoh, nanti misalnya mudik saya akan pulang kampung ke Garut. Berarti Bapak Ibu orang mana? Orang Tasik. Bapak Ibu orang Garut itu. Kalimat pulang itu menegaskan kita asalnya di mana. Dan akhirat menggunakan kalimat pulang. Kenapa? Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan wat nunal haqiqah fil akhirah. Karena kampung halaman kita sebenarnya adalah akhirat. Tempat pertama kali Bapak kita diciptakan, yaitu Adam alaihissalam. Saya tanya Bapak Ibu, Adam diciptakan di mana? Di surga kan, betul? Dan kita jangan Bani Israel, alhamdulillah ya. Bani Israel. Kita ini Bani Adam. Dan Adam tercipta di surga, di akhirat. Berarti asal kita itu di akhirat, Bapak Ibu. Makanya itu bahasa pulang itu gitu. Kalau kita asal kita di akhirat, di dunia kita sedang apa? Kata Nabi, abirus sabil, sedang mengembara saja. Dolla tahta syajarotin, sedang berteduh dari terik matahari saja. Sementara kampung halaman kita sebenarnya di mana, Teh Anissa? Akhirat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Itulah alasan kenapa Allah mengatakan akhirat dengan pulang atau kembali. Di dunia kita sedang mengembara saja, sedang berteduh dari terik matahari. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, di dunia kita ini penduduk asli, penduduk asing, ayo. Kalau akhirat tempat pulang dan dunia itu tempat kita berteduh saja, kata Nabi itu hanya menyeberang mengembara. Kalau begitu di dunia kita, di dunia ini kita penduduk asli atau penduduk asing? Penduduk asing, Bapak Ibu sekalian. Sama tidak kesibukan penduduk asli, penduduk asing? Itu berbeda. Kalau penduduk asli, bangun segalanya di sini. Kalau penduduk asing, menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang ke sana. Betul? Selama ini, Bapak Ibu, kita semua membangun segalanya di sini atau menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya di sini untuk pulang ke sana. Mana yang Bapak Ibu lakukan? Nah, itu pikroh namanya Bapak Ibu sekalian. Duh, ternyata saya itu terlalu fokus membangun segalanya di sini sampai lupa waktu menyiapkan bekal untuk pulang ke sana. Itu terjadi perubahan itu. Namanya fikroh itu. Ya kan? Kalau orang Bapak Ibu tidak punya jeda istirahat untuk merenung, nggak akan pernah sampai ke sini cara berpikirnya itu. Seakan-akan hidup di dunia itu, Bapak Ibu sekalian, tanpa tujuan, tanpa amanah, tanpa tugas, betul tidak? Mengalir saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan satu amanah untuk beribadah kepadanya. Nah, kemudian kebaikan yang keempat dari itikaf yang kita lakukan itu adalah basiroh, semakin menajamkan mata hati kita.
semakin mempertajam basiroh kita. Dan salah satu kebaikan basiroh itu apa, Teh Anissa, Bapak Ibu? Tidak suka melihat kemaksiatan. Makanya kalau misalnya ibu-ibu punya suami yang subuh tidak ke masjid, Bu, gelisah, itu sudah basirohnya udah bagus. Anak-anak tidak ke masjid, tidak baca Al-Quran, Bapak Ibu, susah sholat, sedih, gelisah, itu namanya basiroh. Ada ketajaman mata hati. Karena ada orang yang suaminya tidak ke masjid, santai deh begitu. Anak-anak tidak sholat, santai saja Bapak Ibu sekalian. Itu sudah rabun basirohnya. Alarm imannya itu sudah sangat lemah sekali. Maka orang yang basirohnya itu bagus, tidak suka dan tidak betah melihat ke sebuah kemaksiatan. Contoh, kalau ada orang yang menggibah, kira-kira Bapak Ibu itu biasa atau gelisah? Ayo. Nggak betah, nggak betah. Kalau ada yang bergibah, Bu, kita teh malah menikmati saja. Itu tandanya alarm iman kita itu Bapak Ibu sudah lemah. Sudah basirah itu sudah lemah. Namun misalnya ada orang yang menggibah, kita tuh langsung mereaksi, tidak betah, Bapak Ibu ya, tidak nyaman. Itu sudah bagus. Basirohnya itu sangat sangat kuat sekali. Nah, inilah 4 kebaikan Bapak Ibu sekalian yang kita dapatkan kalau kita menjadikan 10 terakhir Ramadan ini untuk melaksanakan i'tikaf, membangun kemesraan, keromantisan bersama Allah Subhanahu wa taala, berkholwat, bermesraan dengan Allah di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Dengan muhasabah-muhasabah terbaik kita, maka akan memunculkan 4 kebaikan ini. Al-Yaqdoh, Al-Azam, Al-Fikrah, Al-Basirah. Masya Allah itu. Dan semua kebaikan ini tak akan kita dapatkan kalau kita tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat, tidak pernah rehat sejenak di malam-malam 10 terakhir untuk melaksanakan i'tikaf. Kemudian Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Nah, ini ada kalimat sangat indah sekali Bapak Ibu. Maka kesimpulan dari i'tikaf itu disimpulkan oleh Mu'ad bin Zabal. Ijlis bina nu'minus sa'ah. Mari kita duduk sejenak, kita perbaharui iman. Mari kita duduk, kita perbaharui iman kita sejenak. Saya ulang Bapak Ibu ya. Apa itu itikaf? Kata Mu'ad bin Jabal, ijlis bina nu'minus sa'ah. Mari kita duduk, rehat sejenak, istirahat sebentar untuk memperbaharui iman kita. Kenapa disebut sebentar dan sejenak? Cuma 10 hari dari 360 hari yang Allah berikan dalam hidup kita. Ini kalimat Mu'ad bin Jabal, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita lihat di sini Bapak dan Ibu. Baik, ini untuk kajian-kajian terakhirnya. Tanisa, ada kalimat ruhbaniyah, madiyah, dan robbaniyah. Apa itu ruhbaniyah? Orang yang memutuskan hubungan dengan dunia, fokus untuk ibadah. Namanya ruhban. Makanya pendeta disebut dengan rahib. Karena mereka memutuskan hubungan dengan dunia untuk fokus ibadah. Itu namanya ruhbaniyah. Yang kedua ada namanya madiyah. Orang yang terus sibuk dengan dunia sampai dia itu Bapak Ibu sekalian betul-betul melalaikan akhirat. Namanya madiyah. Orang yang betul-betul terus terikat dengan dunia sampai dia itu melalaikan dan menggampangkan urusan akhirat. Namanya madiyah. Sementara konsep yang terbaik yang harus kita miliki adalah robbaniyah. Apa itu robbaniyah? Orang-orang yang aktivitas dunianya betul-betul Bapak Ibu sekalian ya dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Allah menyuruh kita untuk istirahat sejenak 10 hari dari kesibukan dunia, maka kalau kita melaksanakan ini kita namanya robbaniyah. Kalau Bapak Ibu tidak bisa itikaf walaupun 10 hari namanya madiyah. Yuk Bapak Ibu. Artinya orang materialis tidak bisa pisah dari dunia walaupun 10 hari itu. Dari 365 hari yang Allah beri dalam hidup kita. Maka jadilah hamba-hamba robbaniyah, jangan jadi hamba madiyah. Yaitu kita
sam'atan wa ta'atan kepada Allah untuk memutus hubungan 10 hari bersama dunia, untuk bersama Allah di malam-malam sepanjang Ramadan, dan kebaikan malam-malam itu pun untuk kebaikan dunia kita juga, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini Bapak dan Ibu tentang itikaf itu. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu sekalian, Ustadz, 10 malam itu kita sibukkan dengan apa? Maka Bapak Ibu kita lihat surat Al-Alaq ya, setelah surat apa kan antara Al-Alaq dan surat Al-Qadar itu kan beririsan atau dekat ya. Surat Al-Qadar berbicara masalah Lailatul Qadar. Dan surat Al-Alaq Bapak Ibu berbicara tentang apa yang harus kita lakukan di malam-malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu Lailatul Quran. Kan Iqra bacalah itu Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sepanjang 10 hari di malam-malam akhir Ramadan itu betul-betul Lailatul Quran. Harus membangun hubungan bersama Al-Quran. Bapak Ibu coba lihat ujung ayat dari Al-Alaq, wasjud waqtarib, bersujudlah dan mendekatlah. Jadi selain Lailatul Quran, kedua Lailatul Sujud, ketiga Lailatul Taqarrub. Inilah program kurikulum itikaf kita. Lailatul Quran, Lailatul Sujud, Lailatul Taqarrub. Banyak bersama Al-Quran, banyak bersujud, melaksanakan qiyamul lail, dan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat muhasabah tadi kan, lewat kholwat tadi. Jadi itikaf ini bukan harus terus kajian Bapak Ibu ya sampai subuh, tidak juga. Atau nonton film bersama juga bukan. Tetapi menyendiri bersama Allah di sudut-sudut rumah Allah di masjid dengan karya-karya amal terbaik. Muhasabah, kholwat, munajat, Lailatul Quran, Lailatul Sudud, Lailatul Taqwa, dan lain seterusnya ya. Ini kata para ulama kita. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keperluan itikaf yang disampaikan oleh para ulama kita, bahwa 10 hari yang kita persembahkan untuk berdua-duaan dengan Allah, membangun kemesraan bersama Allah, ternyata kebaikannya untuk dunia kita juga. Ya, kita akan mendapatkan yakdoh, mendapatkan azam, mendapatkan fikroh, dan mendapatkan basiroh. Semuanya adalah kebaikan yang kita perlukan untuk membangun kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini Bapak dan Ibu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita terkait dengan itikaf mengisi ulang bekal perjalanan. Ini mungkin Teh Anissa, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun jazakallah khair Ustadz Teddy, telah didengarkan materinya yang begitu komprehensif. Terngiang sekali kalimat bersama Allah adalah penyembuh luka, bersama manusia adalah pembuat luka. Langsung terpatrik tuh di Nah, kayak merasakan gitu Teh Anissa. Oh, tidak, maksudnya biar itu tuh jadi pegangan ya Bapak Ibu ya. Maksudnya Iya, jangan Masya berharap Allah. sama manusia karena se apa tempat terjatuhnya kita dalam kekecewaan adalah ketika berharap sama manusia, siapapun itu, Masya Allah. Ustadz kan, baik itu orang tua Betul. kepada anak, anak kepada orang tua, pasangan, suami istri, siapapun itu. Ustadz Dedi, kalau tidak salah tadi ada Ustadz Wijayanto, mungkin Oh, Masya Allah, bisa barakallahu fiik. saling menyapa gitu Assalamualaikum ya. Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto, masihkah di sini? Tadi saya lihat Oh iya, ngintip-ngintip mungkin saya beliau dan mungkin Ustadz beliau Teddy. sedang mungkin ngisi kajian juga ya. Mungkin hadir Waalaikumsalam Ustadz warahmatullahi Wijayanto, Masya wabarakatuh. Allah. Udah Mohon Waalaikumsalam maaf, siap-siap. Gurunda. Masya Allah. dalam Lagi perjalanan dari Bandung. lagi Mohon di Masya maaf. Jakarta Allah. atau di mana Gurunda? Dari perjalanan dari Bandung. Masya Dari Allah, Pegadaian. barakallah. Tadi ada kajiannya saja. Iya, ada festival di Pegadaian. Masya Allah, barakallah Gurunda. Baik Bapak Ibu, Baik. seperti yang kita ketahui Nyimak, kan nyimak.
Ustadz Wijayanto, Ustadz Dedi adalah salah satu, bukan salah dua ya, bukan salah satu, tapi salah dua dari pembimbing ibadah haji maupun umroh di Khalifah itu. Sekaligus sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dedi Haryadi LC yang telah menyampaikan materi iktikaf, mengisi ulang bekal perjalanan. Semoga materi tadi dapat semakin menambah semangat kita dalam memaksimalkan ikhtiar, tawakal, ibadah, amal salihnya karena Allah Subhanahu wa taala di waktu sisa yang terbaik ini, begitu ya, Ustadz ya. Betul. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab yang nanti saya akan bacakan di kolom chat nanti, sebelumnya kembali diinformasikan bahwa perihal kedudukan lokasi kantor Khalifah Tour, di mana kita memiliki kantor pusat di Bandung, Jalan Brigjen Katamso nomor 11, dan kantor cabang ada di Kota Tasikmalaya, Jalan Sutisna Senjaya nomor 109, dan juga di Jakarta, Jalan Pemuda nomor 9, tepatnya Gedung Grahamir lantai 5. Kemudian di kantor perwakilan kami di Kota Jambi, Jalan SK Raden Syahbudin Mayang Manguran. Baik, saya bacakan dulu pertanyaannya banyak, Ustaz. Saya coba baca dari awal ya. Oke. Mungkin yang terbaca dulu ya, yang paling bawah dari Pak Yoga dan Ibu Yuli. Oh, ini promotor ini. Ini promotor kajian online nih, Ustaz nih. Masya Allah. Bismillah, Ustadz, apa ada amalan ibadah lain di bulan Ramadan yang nilainya setara dengan itikaf di masjid? Karena saat ini untuk bisa full 10 hari di masjid masih terkendala begitu. Untuk situasi kondisi Bapak Yoga dan Ibu Yuli begitu. Ustadz, mangga. Baik. Kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya coba baik. Sini nih. Nah, ini sebetulnya kita simpulkan Bapak Ibu ya. Ketika kita tidak bisa melaksanakan itikaf penuh karena ada banyak faktor, apa harus kita lakukan agar bisa mendapatkan pahala itikaf itu? Yang pertama, qada'u hawa ijinnas. Kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain. Karena kata Nabi, siapa yang membersamai seorang saudaranya untuk menunaikan kebutuhannya, maka itu lebih baik daripada dia melaksanakan itikaf ya sekian puluh hari di masjid. Ada yang mengatakan 30 hari, ada yang mengatakan 60 hari. Ini adalah hadis pertama dari Rasulullah SAW. Jadi qada'u hawa ijinnas, memenuhi kebutuhan manusia. Artinya kita membantu agar saudara-saudara kita terpenuhi kebutuhannya, itu adalah amal yang kata Nabi lebih baik ketika kita melaksanakan itikaf. Tapi bukan berarti kita tinggalkan itikaf hanya gara-gara ini. Karena Nabi saja tidak pernah kehilangan itikaf ketika datang ke Madinah sampai Allah mewafatkannya. Yang kedua, ketika kita tidak bisa i'tikaf, Bapak Ibu sekalian, karena ada banyak faktor, misalnya Teh Anissa ya, maka yang kedua adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita betul-betul melaksanakan program amar ma'ruf nahi munkar, terus memotivasi orang dalam kebaikan dan mentarhib orang di dalam kemungkaran. Artinya betul-betul memerawat orang, menasihati orang agar tidak berbuat kemaksiatan. Itu pun adalah amal-amal terbaik yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini, yang beberapa ulama mengatakan itu setingkat dengan pahala iktikaf. Kemudian yang ketiga adalah musa'adatu ikhwanika al-mutakifin. Ketika kita tidak bisa melaksanakan itikaf, maka bantu saudara-saudara kita yang sedang beritikaf. Bagaimana cara bantunya? Kita sediakan makanannya, Teh Anissa. Kita sediakan makan sahurnya, kita sediakan makan berbukanya. Kita siapkan misalnya peralatan-peralatan yang dibutuhkan mereka untuk itikaf. Kita siapkan Qur'annya, kita siapkan ininya, siapkan masjidnya, siapkan ruangan enaknya di masjid. Kita bantu dan apapun yang kita miliki agar orang bisa nyaman melaksanakan itikaf, itu pun bagian dari cara kita meraih pahala itikaf ketika kita tidak memungkinkan melaksanakan itikaf. Ya, misalnya para ibu-ibu di sini nih,
ketika tidak bisa melaksanakan itikaf misalnya, maka dengan berbagai alasan ya, alasan syar'i tapi bukan alasan yang lain, maka kita bisa al-musa'adatu ikhwanika al-mu'takifin. Kita bisa membantu saudara-saudara kita agar mereka merasa nyaman, merasa khusyuk melaksanakan iktikaf. Dari bab makanannya, dari bab fasilitas-fasilitas yang ada dalam masjidnya, kita bantu itu. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, andaikan kita tidak memungkinkan harus bermalam di masjid atau 10 hari berada di masjid karena banyak kesibukan kewajiban yang lain, maka i'takib walau sa'atan, beriktikaflah walaupun beberapa jam, beberapa saat kata para ulama. Jangan sampai kita malah tidak pernah melaksanakannya di masjid. Punya 2 jam saja. Punya 3 jam, 3 jam saja. Punya 4 jam, 4 jam saja. Bapak Ibu untuk itikaf di masjid. Jangan kata dalam kaidah usul fikih, apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Itu kaidah usul fikih. Kan karena ada orang Teh Anissa, mentang-mentang Ustaz saya kan sibuk kerja, gak pernah malam-malamnya ada di masjid. Gitu. Kan saya harus istirahat Ustaz, dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Kalau orang sudah jatuh cinta terlalu berat kepada dunia akan meremehkan urusan akhirat. Itu Allah sindir dalam Al-Quran. Siapa orang-orang yang meremehkan urusan akhirat? Orang-orang yang terlalu tuhibbunal ajilah. Terlalu jatuh cinta kepada dunia. Maka Bapak Ibu betul-betul porsi kecinta dunia itu dijaga. Kenapa? Karena kalau tidak dijaga, watadarunal akhirah. Kita akan mudah melalaikan, menggampangkan dan meremehkan urusan akhirat. Ketika kita fokus di dunia kerja sampai tidak bisa melaksanakan itikaf, itu namanya tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Kita terlalu cinta dunia dan menggampangkan, mengentengkan urusan akhirat. Bapak sekalian. Maka bisa 2 jam, 2 jam saja. Bisa 3 jam, 3 jam saja. Jangan sampai tidak sama sekali. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, itikaf ini syariat yang Allah tetapkan tidak? Tetapkan, walaupun hukumnya sunnah muakkadah, betul? Nanti kira-kira Allah bertanya nggak di akhirat? Nanya. Pertanyaannya, Bapak Ibu kenapa tidak bisa itikaf? Kira-kira nanti di akhirat mau jawab apa? Malu, Ustadz. Nah, makanya, Bayangin gitunya aja udah malu. Bapak Ibu, semua syariat pasti akan dihisab Bapak dan Ibu. Itikaf itu syariat pertama. Bapak Ibu cek Al-Baqarah 187. Bapak Ibu cek hadis-hadis Rasulullah dari Abu Hurairah dan dari Aisyah dari Imam Bukhari. Itu ternyata itikaf itu sunnah muakkadah, sunnah yang harus diprioritaskan. Tidak pernah Nabi tinggalkan seumur hidup. Dan pasti Allah akan bertanya tentang syariat ini kelak di akhirat. Mari kita persiapkan jawaban terbaik Bapak Ibu. Ketika Allah bertanya, kenapa kita tidak bisa itikaf? Ayo, kira-kira jawabannya apa? Sibuk atau apa Bapak Ibu sekalian? Dan pertanyaan-pertanyaan di akhirat, sebagaimana kalimat para ulama, menentukan masa depan akhirat kita. Maka jangan jadikan itikaf ini penghalang kita untuk mendapatkan surga ketika kita tidak bisa melakukannya, Bapak Ibu ya. Makanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dari 365 hari Allah cuma minta 10 hari saja. Masa kita tidak bisa untuk Allah? Itu kata Syukurdawi. Masa kita tidak bisa untuk Allah 10 hari saja? Padahal Allah sudah ngasih dalam setahun 365 hari. 365 hari ini untuk dunia semuanya. 10 hari saja Bapak Ibu kita putuskan dulu dengan kesibukan dunia. Dan 10 hari ini pun kebaikannya untuk dunia kita juga. Itu kalimat Kordawi ya Anissa ya. Yang membuat kita betul-betul merasa tadi itu. Malu kalau tidak melaksanakan itikaf. Nah ini poin-poin kata para ulama untuk pertanyaan Bu Bes dan Pak Bes ya. Iya. Teh Yuli dan Pak Yoga Ayo. terkait ketika kita tidak bisa melaksanakan itikaf. Pertama adalah qada'u hawaijin nas, yang kedua al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, yang ketiga musa'adatu ikhwanika al-mu'takifin, dan yang keempat i'takib walau sa'atan. Barakallahu fiik wallahu a'lam bishawab.
Baik, penjelasan Pak Ustadz tadi mungkin juga sekaligus menjawab ada dua pertanyaan yang mirip, yaitu dari Kang Dea, dari Khalifatur, yang mempertanyakan tadi itikaf itu apakah harus harian full atau bisa dioptimalkan. Tadi Ustadz sudah Ya, menjawab juga ya, paling tidak betul. kan beberapa jam gitu ya. Nah, gini saya akan mencoba memberikan gambaran dari Dr. Rogib Asyurjani. Beliau tuh sangat sangat praktis banget ya, Anissa. Eh, Satu, ketika kita punya kesibukan di siang hari, maka tunaikan kesibukan itu sebagai kewajiban kita, kantor dan sebagainya ya. Dan malam harinya isi dengan menghidupkan malam-malam sebagaimana disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malam 10 terakhir dengan apa? Bitta'abud wa taqarrub ilallah, dengan ibadah dan bertakarub kepada Allah. Namun teh ini yang luar biasa kata Ustaz Ragib Asyurjani. Bapak Ibu sekalian, dalam setahun kita punya masa cuti itu sekitar 11 hari di instansi itu. Minimal. Saya juga nggak tahu paham karena saya belum pernah jadi pekerja. Nah, kalau kita betul-betul punya punya tekad yang sungguh-sungguh untuk itikaf, maka kita bisa jadikan 10 hari itu masa cuti untuk melaksanakan itikaf. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Ustadz kan saya itu kerja. Nah, itu kan nanti kan ada pertanyaan begitu ya. Maka kata Ragib Asyurjani dalam buku beliau Madrasatul Ramadan itu, maka kita punya masa-masa cuti di perusahaan kita, maka kita jadikan masa cuti itu di antaranya untuk fokus itikaf kita di 10 terakhir. Itu saran dari beliau Bapak Ibu, agar bagaimana kesibukan dunia kerja kita tetap tidak melalaikan kita dari sunnah muakkadah ini, yaitu melaksanakan itikaf di ujung Ramadan. Wallahu a'lam Baik, bishawab. itu salah satu tipsnya ya, yang Tips ya, saran dari beliau. Ya. betul-betul. Ya itu tinggal tergantung menemukan rekan kerja yang mau Nah, di nanti take bisa over. ini, bisa koordinasi. Misalnya nanti tahun ini sekian orang, nanti sekian orang. Betul. Jangan sampai Ganti. semuanya cuti kan nanti nggak benar. Baik, itu juga mirip dengan pertanyaan Bu Neneng Ratnawati. Eh, Betul. tapi mungkin di sini Bu Neneng lebih mengkhususkan bagaimana kalau itikafnya itu dengan mendengarkan kajian lewat YouTube seperti ini, Ya, gitu ya Ustaz. Jadi tidak hanya melulu tentang membaca Quran atau tadarus betul. ataupun Memang yang betul Teh Anissa, yang disebut dengan bersama Al-Quran itu bukan senantiasa tilawah, tapi kita memahami. Kan gini Bapak Ibu, ada 4 kewajiban kita bersama Al-Quran sepanjang Ramadan, termasuk hari-hari ini Teh Anissa. Kewajiban pertama adalah Bapak Ibu kammaroh. Jadi berapa kali kita akan hatam. Kewajiban kedua, berapa surat yang akan kita hafalkan. Yang ketiga, berapa surat yang akan kita pahami. Dan keempat, berapa sejarah atau sirah di Al-Quran yang akan kita kuasai. Itu 4 kewajiban kita bersama Al-Quran sepanjang Ramadan. Pertama, berapa kali hatam. Ini harus punya targetan. Yang kedua, ada berapa surat yang akan kita hafal sepanjang Ramadan. Nah, gitu Teh Anissa. baik, baik. Yang ketiga adalah berapa surat yang akan kita pahami. Misalnya Ramadan ini saya akan paham surat Ar-Rahman gitu, atau apa gitu. Yang keempat, berapa kisah di dalam Al-Quran yang akan kita pahami selama Ramadan. Misalnya kisah Nabi Yusuf atau kisah siapa. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ini adalah kalimat dari Amr Khalid ya, seorang ulama besar dari Mesir. Agar kita betul-betul tidak hanya hataman, tapi juga apa, memahami dan lain sebagainya pun menjadi bagian kewajiban sepanjang Ramadan ini. Wallahu Baik. a'lam bishawab. Nah, menyambung dari pertanyaan sebelumnya dari Ibu Isya Suciati, Bismillah izin bertanya, Pak Ustadz, mana yang lebih afdol saat berzikir bersuara dengan lirih atau cukup dalam hati karena Hmm. khawatir menjadi riya? Iya, baik Ibu Bapak sekalian. Ini kita dapatkan hadis dari Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu Bapak Ibu pernah marah kepada para sahabat ketika berzikir di masjid itu dengan suara berisik. Sampai Nabi itu mengatakan irba'u, irba'u, rendahkan, rendahkan suaramu. Karena kamu itu berdoa kepada Allah yang tidak jauh dan tidak tuli. Kamu itu berdoa kepada Allah yang dekat dan maha mendengar. Itu kata Nabi. Kemarahan Nabi ketika itu, Bapak Ibu sekalian, karena para sahabat ketika berzikir suaranya berisik.
Ya, sampai Nabi itu marah. Nabi itu bukan hanya marah Nabi itu. Sampai Nabi itu mengatakan pelankan, pelankan, pelankan. Karena kalian itu berdoa kepada Allah yang dekat dan mendengar, bukan Allah yang jauh dan tuli. Artinya apa? Artinya adalah adab berzikir itu adalah dengan suara-suara yang betul-betul sir, Bapak Ibu sekalian. Betul-betul etikanya itu seakan etika itu Allah itu dekat dan mendengar. Saya tanya kepada Teh Anissa, kalau Allah itu dekat dan mendengar, perlu nggak kita teriak-teriak itu? Enggak. Tidak. Dan itu Nabi sampaikan kepada para sahabat. Saya, Bapak Ibu, ketika pimpin jamaah melaksanakan sa'i, ya, membawa jamaah khalifah, saya suaranya agak keras karena biar kedengar ke semua jamaah itu. Saya itu ditegur oleh seorang syekh. Kebetulan ada seorang syekh yang ikut yang sa'i bersama-sama mendengar suara saya sekeras, saya itu ditegur. Kata beliau itu ini rumah Allah dan salah satu etika di rumah Allah itu adalah betul-betul merendahkan suara dan meneriak-teriak-teriak itu bagian dari etika yang tidak baik. Dia bilang begitu kepada saya. Saya ditegur oleh seorang syekh ketika kita melaksanakan syai. Artinya adalah Bapak Ibu sebagaimana pendapat jumhur ulama tadoruan wa khufyatan, berdoa, berzikir itu dan suara yang rendah, suara yang sir sebagaimana perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Teneneng sehat berkah selalu. Betul, dan semuanya juga balik lagi ke niat ya Ustadz ya. Dan Hmm. kalau memang ternyata niatnya memang ingin, kadang-kadang kita terlalu khusyuk gitu kan suara terdengar. Mungkin Betul beda ya betul. kalau itu ya Hmm. Ustadz. Ini ada, Hmm. oh dari Ibu Ida Hamida. Siap Ustadz, ini saya sedang iktikaf di masjid kompleks rumah bersama suami. Oh Ibu so sweet Masya Allah. sekali, Saya Masya teringat Teh Ida itu, Allah. Teh Nisa adalah jamaah kita yang selama umroh hatam 30 juz, Masya Allah. Masya Barakallah Teh Bu Ida, Allah, sehat berkah Masya selalu ya. Allah. Jadi 9 hari Amin ya hatam Rabbal 30 juz. Alamin. Jazakallah tadi motivasinya. Masya Masya Allah, sehat berkah selalu Allah. Ibu Ida. Ya Jajanah amin. Bu, Amin. pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Rahmatnya Bu. Dari Bapak Depoy, Kang Depoy. Tapi saya sebutnya Bapak ya Pak ya. Apakah itikaf itu harus selalu di masjid? Jika Iya, dilakukan di rumah bagaimana? Terutama buat ibu-ibu. baik, Next. Tuh. baik. Kita langsung Ini jawab Teh Nisa ya. semangat. Kita lihat Bapak Ibu pendapat dari para ulama kita. Perhatikan. Ulama sepakat ala annahu la yasihul i'tikafur rajul illa fil masjid. Tidak sah itikaf seorang laki-laki kecuali di masjid. Ikhtalafu fi makani i'tikafil mar'ah. Tetapi para ulama berbeda pendapat terkait dengan itikaf perempuan. Dahabal jumhur ya, berpendapat jumhur kecuali Ahnaf, kecuali madhab Imam Hanafi. Illa annaha karrojul, bahwa perempuan itu tetap harus di masjid. Ini madhab Imam Hanafi. La yasihu i'tikafuha illa fil masjid. Tidak sah itikafnya kecuali di masjid. Jadi pendapat madhab Hanafiyah, perempuan dan laki-laki sama-sama harus di masjid. Namun ada juga pendapat dari madhab Imam Hanafiyah juga, Bapak Ibu sekalian. Ila zawazi itikafil mar'ah fi masjidu baitiha. Dibolehkan seorang perempuan itikaf di masjid rumahnya. Nah ini adalah pendapat dari madhab Hanafi. Makanya kadang satu madhab itu Bapak Ibu para ulama juga berbeda ya. Di antaranya adalah madhab Al-Hanaf ini Bapak Ibu sekalian, madhab Imam Hanafi ini. Nah artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat jumhur itu ikhtilaf. Ikhtilaf itu artinya ada yang mengatakan di masjid, ada yang mengatakan di rumah gitu Teh Anissa, ya. Namun kita ambil Bapak Ibu jalan tengah, yaitu dari madhab Imam Hanafi ini atau dari madhab Hanafiyah, bahwa dibolehkan perempuan itu melaksanakan iktikaf di masjidu baitiyah, di masjid rumahnya. Sementara laki-laki itu harus di masjid. Semuanya sepakat. Jumhur Bapak Ibu, tidak ada yang berbeda. La yasihur rojul, la yasihu itikafur rojul ila fi masjid. Tidak sah itikaf seorang laki-laki kecuali di masjid. Nah ini adalah pendapat semua ulama. Ya, tidak ada perbedaan masalah itu. Kecuali masalah perempuan. Ustadz boleh nggak perempuan itu di masjid? Nabi dalam
tentang bab sholat. Sebaik-baik perempuan itu sholatnya di rumah. Tapi suami jangan melarang kalau perempuan itu sholat di masjid. Masjid. Makanya perempuan boleh itikaf di masjid, satu, boleh dengan idnu zauziyah, seizin suaminya. Yang kedua, adamul fitnah, bisa menghindari fitnah. Kalau di masjid itu ketemu ketemu ikhwan, ketika di toilet, ketika makan, ketika tidur terlihat, itu tidak bagus bagi perempuan untuk itikaf. Kenapa? Karena terjadi fitnah. Yang ketiga adalah tartibu manjiliha. Perempuan itu itikaf di masjid dengan catatan urusan rumah tangganya tidak ada yang terbengkalai. Jangan sampai seorang ibu itikaf di masjid, tapi anak-anaknya caludi, suaminya busung lapar gitu. Karena itu tidak dibenarkan. Kalaupun ibu mau itikaf di masjid, pastikan urusan rumah itu tetap tetap terawat dengan baik, ya. Soal kerapihannya, soal makanan keluarganya, dan lain seterusnya. Dengan catatan 3 syarat ini terpenuhi, maka seorang perempuan boleh melaksanakan di masjid. Begitu Teh Anissa. Namun, Baik. namun itu lagi tadi, namun pendapat para ulama terkait dengan di masjidnya perempuan itu berbeda. Ya seperti Allah Ya, alam bisawab. ya ditabayunkan lah ya dengan para walinya bagaimana Iya yang betul. terbaiknya. Baik, untuk pertanyaan Pak Aritri dan juga Ibu Lina Valenta mungkin sudah terjawab ya dari bahasan dan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Mungkin ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Yuniarti. Bu Yuniarti ini aktif sekali memang, Masya Masya Allah. Allah, barakallah fiik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sudah kita melewati hari terbesar, sudah kita lewati tersisa bagian besarnya, lebih bersungguh-sungguh menjalankan ibadah, melaksanakan iktikaf di masjid. Pengalaman saya banyak orang iktikaf yang banyaknya tidur, bukannya beristighfar atau membaca Al-Quran, tapi di masjid gitu Pak Ustadz. Hmm. Beli baju baru di sana, membeli bahan kue, solusinya bagaimana gitu. Oh jadi mungkin kalau saya rangkum lah intinya yang yang diutamakan adalah berdiam dirinya, tapi kemudian berdiam dirinya juga kurang produktif, itu bagaimana ya Ustadz ya? Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat penjelasan dari Sukordowi, aktivitas Nabi itu di ujung Ramadan 3. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama adalah sadda mi'jarah, mengencangkan ikat pinggang. Yang disebut mengencangkan ikat pinggang itu kata Kordowi 3. Satu, qillatut ta'am, lebih menyedikitkan makan. Yang kedua, i'tijalun nisa, menjauhi istrinya, artinya tidak berhubungan badan. Di 10 terakhir ya. Dan yang terakhir adalah al-istihad fil ibadah. Ikat pinggang itu kinayah untuk lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, aktivitas Nabi kata Aisyah di ujung Ramadan itu adalah ahya laila, menghidupkan malam-malamnya. Yang disebut menghidupkan malam itu bukan terus begadang, ada tidurnya, tetapi juga ada terjaganya untuk ibadah. Jadi tidak tidur terus, juga tidak bergadang terus. Boleh ada tidurnya, ada jeda-jeda untuk istirahat. Namun ketika terjaga, isi dengan at-taqarrub wal ibadah fillah, dengan ibadah dan bertakarub kepada Allah. Jadi bukan dengan ngahulang Bapak Ibu, main HP, ngobrol, makan, bukan itu yang disebut dengan menghidupkan malam. Tapi al ibadah wa taqarrub ilallah, diisi dengan ibadah, bisa tilawah, bisa qiyamul lail, bisa dengerin ceramah kan, bisa kita membaca kitab tafsir, bisa banyak yang bermanfaat. Dan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan muhasabah, dengan munajat, dan berkholwat tadi yang sudah sampaikan di awal itu. Itu adalah program-program itikaf itu. Dan terakhir kata Aisyah radhiallahu anha, program Nabi di akhir Ramadan itu adalah terakhir aikoto ahla, membangunkan keluarganya lisyarikun, untuk bersama-sama melaksanakan ibadah. Jadi program itikaf itu program keluarga. Saya tadi subuh Bapak Ibu mengisi di salah satu komplek ya. Itu unik Teh Anissa. Ternyata ada tenda-tenda yang dipasang di sekitar masjid itu untuk tempat itikaf keluarga. Oh, itu luar biasa ya. Dan Masya itu Allah. pun tertradisi di masjid Bait mana yang PTDI itu apa ya? Apa PTDI Habibur PTDI itu Rahman. Habibur Rahman. Itu Bapak Ibu lihat ke belakang, itu tenda-tenda itu. Jadi itikaf ini memang sebagaimana informasi dari Aisyah radhiyallahu anha adalah
program keluarga. Kita bawa pasangan, kita bawa anak, untuk sama-sama bangun ketaatan bersama-sama. Itulah yang romantis. Kan romantis terus kita pahami tadi. Apa arti romantis? Ma'an fil jannah. Apapun yang kita lakukan bersama orang tercinta yang mengantarkan kita ke surga bersama-sama. Kan begitu, itu romantis namanya. Maka ada tulisan Teh Anissa. Ramadan itu bulan penuh keromantisan. Kenapa? Karena di dalamnya ada waktu-waktu Allah mempertemukan kita dengan orang-orang tercinta untuk membangun ketaatan bersama. Maka tidak ada bulan yang romantis kecuali bulan Ramadan. Maka ironis kalau di bulan Ramadan parasea. Gitu ya. Iya, Masya Allah. Begitu ya. Justru Betul. harus jadi bulan romantis ya. Barakallah. Wallahu alam Bu ini arti. Insya Allah. Ustadz ternyata bukan satu lagi punten pisan Ustadz. Ini kok makin malam makin ini ya, Oh iya, makin ini ramai. harus segera berakhir karena kita harus itikaf, harus ke masjid ya. Betul. Baik, kita punya waktu sampai jam 11. Ustadz, insya Allah sebelum Oh, jam masih ada 11 ya. sudah Baik. selesai. Baik, saya ulang dulu untuk ada di pertanyaan Bu Yuni Wahyuni, mungkin tadi sudah disampaikan juga sama Pak Ustadz. Ya kalau perihal 24 jam terus-menerus dalam sehari kalau memungkinkan itu alhamdulillah. Iya, betul. Kalau tidak memungkinkan, optimalkan waktu yang bisa Betul, dioptimalkan. Begitu betul. ya Ustadz ya. Makanya kata Nah, ulama itu teh itakib walau sa'ah, itikaf walaupun sebentar, jangan sampai tidak. Itu sampai begitu kalimat ulama itu. Artinya adalah kalaupun kita tidak bisa semuanya, Teh Anissa, jangan tinggalkan semua. betul. Saya yakin kita punya waktu-waktu kan di sela-sela jeda kesibukan kita untuk bisa membangun hubungan bersama Allah di waktu-waktu itikaf itu. Betul. Nah, ini pertanyaan penutup, insya Allah, yang kurang lebih sama dari Ibu Hilda dan juga Kang Dea. Eh, kan penanggalannya itu berbeda ya, Ustadz, Betul. ada yang satu Ramadan gitu. Nah, itu Hmm. bagaimana ya nanti perihal penetapan malam Lailatul Qadar? Baik, Nah, apakah ya udah dua-duanya sesuai dengan keyakinan masing-masing atau betul. salah satunya ada yang memang salah itu? Gitu. Wah, jangan cari Ini yang salah. sudah dijelaskan oleh para ulama Teh Anissa ya Bapak Ibu sekalian. Pertama bahwa penentuan tanggal itu memang senantiasa memunculkan perbedaan karena metodologi cara kita menentukannya pun berbeda. Kita menggunakan alat yang berbeda, otomatis memang kesimpulannya juga cenderung tidak sama. Ada yang menggunakan metode hisab, ada yang menggunakan metode ru'yah, ya, isbatu ru'yah begitu. Jadi beda-beda. Ada yang menggunakan hisab itu ilmu falak ya. Ada juga yang menggunakan metode hisab ru'yah itu melihat langsung hilal gitu. Juga masalah derajat itu juga berbeda-beda kan Bapak Ibu sekalian ya. Ini memungkinkan terjadinya perbedaan penentuan tanggal. Makanya wajar ada yang memulai Ramadan tanggal 11 Maret kemarin, juga ada yang mulai tanggal 12 Maret. Kan begitu ya. Karena metodologinya juga tidak sama. Lalu mana yang benar? Selama itu masalah istihad tidak ada yang salah. Selama Bapak Ibu, selama itu istihad tidak ada yang salah. Dan istihad-istihad yang berbeda ini betul-betul istihad para ulama yang paham banget dan ilmu syariah, ilmu falak, ilmu ru'yah. Dua-duanya dalam kaidah usul fikih, orang yang beristihad itu dua-duanya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang berdosa. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah tetap dapat 1 pahala. Lalu mana yang akan mendapatkan itikaf itu di hari ganjil? Itu orang-orang yang melaksanakan ibadah di malam-malam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Tanggal berapa? Selama kita meyakini bahwa ini adalah malam-malam ganjil dan kita beribadah di dalamnya, maka orang-orang seperti itulah kata Qadar akan mendapatkan malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Gitu loh, Teh. Masya Jadi Allah. artinya bukan pokoknya harus tanggal segini, yang lain berarti salah. Tidak begitu pemahaman para ulama kita. Kita Baik. meyakini ini ganjil tetap dengan keyakinan kita. Yang lain menganggap ini genap tetap dengan keyakinan kita. Hasil istihad para ulamanya. Maka Baik. semuanya selama sungguh-sungguh insya Allah akan mendapatkan. Iya, jangan sampai kita tertipu dengan perhitungan dan fokusnya hanya kepada Iya, perhitungan karena itu. ada orang, saya tuh bingung ini genap atau ganjil, mau makan masjid mau itikaf udah bingung. Jadi begitu ya.
Nah, dan ya nggak usah dihitung paling benar mah ya Ustadz ya. Betul, Tiap betul. waktu juga. Bahkan kata Rasulullah Baik. SAW, ya teruslah cari di 10 terakhir ini kan begitu. Jangan menjadi orang yang pelit, kata ulama. Siapa orang yang pelit? Orang yang menduga. Tiga nama, Lailatul Qadar itu tanggal 27 lah. Ah, saya mana nanti 27 ke masjid itu orang-orang yang bakhil namanya Bapak Ibu sekalian. Pantas gak orang seperti ini dapat Lailatul Qadar coba? Kata Kordowi nggak pantas. Siapa yang pantas? Orang yang bersungguh-sungguh ibadah sepanjang Ramadan ini. Orang yang kayak begini, teknis saya mah mau ibadah, kewe tanggal 27. Nah, itu kira-kira pantas gak dapat Lailatul Qadar? Kata Kordowi tidak pantas gitu. Karena Allah tahu siapa yang pantas mendapatkannya, siapa yang tidak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kelurusan niat, kebersihan hati juga Allah melihat. Betul. Ya. Gitu ya Ustaz ya. Bu Mirni Lamit, untuk penjelasan apakah itikaf itu di rumah ataupun di masjid itu sudah dibahas tadi. Intinya apabila memungkinkan di masjid, alhamdulillah. Kalaupun di rumah, optimalkan saja waktunya untuk bermesra-mesraan dengan Allah di 10 malam terakhirnya. Baik, alhamdulillah tidak terasa eh, kita sudah hampir bahkan sudah di penghujung acara. Namun sekali lagi saya ingin sampaikan dan mengingatkan mungkin rekan saya Kang Yendra menyampaikan dulu info untuk kajian online berikutnya di hari ketiga. Materinya silahkan ditampilkan. Baik, dengan tema Lailatul Qadar, ciri dan keutamaannya akan dibawakan oleh Ustadz Gun-Gun Syihabuddin LC. Nah, untuk kegiatan kajian online malam Lailatul Qadar ini, 10 malam terakhir ini merupakan bagian dari kegiatan Ikatan Alumni Haji Khalifah Tour tahun 2015. Dan selalu kembali diingatkan dari awal kegiatan di hari pertama dan juga disampaikan pada awal pertemuan kita tadi bahwa ini merupakan salah satu agenda silaturahim dari salah satu ikatan alumni Haji Khalifah Tour yang terkenal kompak sekali ya Ustadz ya di Masya tahun Allah, barakallah. Allah kesekiannya. mudah-mudahan terus bersamakan ya. Keluarga besarnya sampai ke surga. Ya, Insya Allah. dan hajinya senantiasa Amin, amin. menjadi mabrur Amin, dan insya Allah. amin, amin. Baik, untuk menutup majelis ini kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Beralamin. Dan doa kafaratul majelis Subhanakallahumma wa wa bihamdik bihamdika asyhadu wa an la asyhadu an ilaha la illa anta ilaha illa astaghfiruka anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Khalifah, Bapak Ibu, selamat ke masjid. Waalaikumsalam Yang bisa ke warahmatullahi masjid, Masya Allah, semakin berkah dan semakin semangat di 10 malam. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Khair, Ustadz Selamat Dedi istirahat. Jayanto. Amin. Jazakallah khair. Selamat melaksanakan itikaf Bapak Ibu. Makasih Pak. Terima Pamit kasih. duluan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih banget. Aus Ded, sehat-sehat ya Kang Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak Anissa. Ibu, saya izin live dulu. Assalamualaikum.